Indonesia menang dari WTO. Apakah harga sawit akan naik di Indonesia? Kita lihat bagaimana pemerintah akan bisa menaikkan harga sawit, apakah betul atau tidak. Salam planter Indonesia, apa kabar semuanya sobat-sobat petani pecinta kelapa sawit yang ada seluruh Indonesia. Semoga Anda baik-baik saja pada hari ini, tidak kurang suatu apapun. Di hari yang berbahagia ini, Indonesia akhirnya menang melawan kebijakan diskriminatif Uni Eropa terhadap produk minyak kelapa sawit. Indonesia biodiesel yang enggan dikategorikan benua biru itu sebagai biofuel. Organisasi Perdagangan Dunia WTO pada tanggal 10 Januari 2025 menyatakan Uni Eropa memberikan perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif terhadap biofuel berbahan baku kelapa sawit di Indonesia dibandingkan produk berupa dari seperti bunga matahari dan kedelai. Dengan kemenangan tersebut, apakah ekspor produk-produk minyak kelapa sawit ataupun CPO Indonesia akan bisa kembali tumbuh tinggi di Eropa? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengakui kemenangan Indonesia di WTO tentu tidak bisa serta-merta memaksa Eropa membuka pintu ekspor produk minyak kelapa sawit dari Indonesia. Namun pemerintah akan pastikan akan mengawal keputusan WTO untuk membuka gerbang ekspor sawit ke kawasan Eropa. Yang penting kita menang dulu, mereka akan melaksanakan. Bisa atau tidak bisa kita lihat. Bagi pemerintah, kemenangan di WTO itu merupakan suatu bukti Indonesia memiliki kemampuan untuk melawan kebijakan-kebijakan diskriminatif di sektor perdagangan dari negara lain. Sebagai informasi, pada tahun lalu kinerja ekspor minyak mentah di kelapa sawit ataupun CPO menunjukkan produk turunan di Indonesia anjlok ke Eropa di tengah naiknya harga CPO di tingkat global. Badan Pusat Statistik ataupun BPS mencatat penurunan ekspor CPO minyak kelapa sawit dari Indonesia ke negara-negara di kawasan Uni Eropa pada kuartal 2019. Hal ini diduga merupakan dampak dari kampanye negatif sawit yang kerap diluncurkan oleh negara-negara di benua Eropa. Penurunan ekspor CPO tertinggi terjadi di Belanda mencapai 39%. Berarti di sini Belanda bekas penjajah kita berusaha juga sekarang untuk melakukan Indonesia dan mengotak-atik apapun yang ada di Indonesia. Dan juga kita lihat di Inggris sebesar 22% pada periode Januari 2019. Penurunan tersebut juga diikuti oleh beberapa negara lain seperti Jerman, Italia, dan Spanyol. Pada tahun 2019, Indonesia akhirnya menggugat pertama kali kebijakan Uni Eropa yang dianggap menghambat akses pasar kelapa sawit di Indonesia. Dan kebijakan Prancis tersebut juga melakukan pembatasan konsumsi biofuel berbahan baku kelapa sawit hingga 7%. Bisa dikategorikan dengan tersebut sangat diskriminatif bagi Indonesia. Dengan kemenangan saat ini, maka berdasarkan aturan WTO bahwa Indonesia bisa melakukan peluang besar di negeri Eropa untuk melakukan pengeksporan minyak CPO yang ada di Indonesia. Namun tak lupa juga kita harus perhatikan bagaimana kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah bisa memenangkan minyak CPO Indonesia di pangsa pasar Eropa dan juga memenangkan semua gugatan yang ada di WTO dan dimenangkan oleh Indonesia dan WTO menyetujuinya. Namun kita juga harus berpikir kembali ke Indonesia, apakah dengan perjuangan yang dilakukan ini akan berakibat baik bagi petani kelapa sawit Indonesia. Dan kita lihat pada tahun ini di Januari kita lihat harga sawit semakin lama semakin menurun. Dilihat dari pusaran 3.000 per kilonya dan sekarang kita lihat semakin lama semakin turun. Dan
Pada saat ini harga sawit mencapai harga 2.000 per kilo. Dengan harga 2.000 per kilo ini menjadi kekhawatiran bagi petani kelapa sawit yang ada di Indonesia. Apakah pemerintah bisa menggenjot harga sawit per kilo menjadi 3.000 dan normal seperti biasanya? Kita harus pahami, dengan harga sawit yang begitu rendah dan harga pupuk yang sangat tinggi, tidak sesuai sekali untuk para petani kelapa sawit yang ada di Indonesia. Operasional sawit pada saat ini sangat tinggi sekali, sehingga dengan harga sawit yang sangat rendah tidak mencukupi dari kebutuhan operasional yang ada di kebun kelapa sawit para petani yang ada di Indonesia. Dengan ini, para petani mengharapkan kepada pemerintah agar betul-betul untuk meningkatkan harga kelapa sawit yang ada di Indonesia kembali menjadi normal dan bisa mensejahterakan petani yang sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan petani sawit di Indonesia menjadi lebih baik. Dan Pak Presiden Prabowo telah mengatakan agar menjaga kelapa sawit di Indonesia tetap berkelanjutan dan berkesinambungan. Untuk itu, kita sebagai petani kelapa sawit Indonesia mengharapkan besar daripada pemerintah, tidak hanya dari ucapan saja, tetapi dengan perbuatan dan juga dengan kebijakan yang berguna untuk rakyat Indonesia. Petani sawit juga butuh dari apresiasi pemerintah dalam langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kelapa sawit yang ada di Indonesia. Saya rasa para planter sawit Indonesia mengetahui, dan saya harap para planter Indonesia tetap semangat. Sampai jumpa, salam planter Indonesia.